perkenalkan kami dari kelompok 10 dari mata kuliah SIM RS. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu kakak yang ada di rumah sakit yang berada di Kendari, yaitu Rumah Sakit Hermina. Pertama-tama boleh kakak perkenalkan namanya siapa? Iya, perkenalkan nama saya Wira. Saya adalah penanggung jawab SIM RS di Rumah Sakit Hermina Kendari. Baik Kakak Wira, pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai SIM RS yang berada di Rumah Sakit Hermina ini. Jadi sejak kapan Rumah Sakit Hermina ini memberlakukan SIM RS, Kak? Kalau SIM RS itu sistem informasi manajemen rumah sakit digunakan di rumah sakit ini itu sejak berdirinya rumah sakit. Jadi sudah dari awal. Boleh tahu itu dari tahun berapa, Kak? 2019 November. Selama pemakaian SIM RS ini apakah ada kendala yang dialami atau tidak ada? Kalau berbicara kendala pasti ada. Tidak mungkin terus berjalan normal. Pasti ada kendala. Mulai dari kendala dari user, kendala dari server itu sendiri, ataupun kendala dari book aplikasinya gitu. Untuk pemakaian SIM RS tersebut ini apakah ada pelatihan yang dilakukan oleh rumah sakit sebelumnya untuk pemakaian SIM RS-nya? Kalau untuk pelatihan ke petugas ya, karyawan ya, karena sebelum kita masuk ke rumah sakit ini ada yang namanya OJT, on job training. Jadi petugas-petugas itu di training dulu, dilatih dulu untuk bekerja di lapangan, entah itu melayani pasien secara administratif juga dilatih juga. Jadi untuk pelatihan sistemnya juga sudah masuk di situ. Seperti yang kakak bilang tadi kan Rumah Sakit Hermina ini sudah memperlakukan SIM RS dari pertama kali ini ada Rumah Sakit Hermina di Kendari ini. Jadi berarti mulai dari keseluruhan itu, mulai dari pendaftaran hingga pasien pulang ke rumah itu sudah menggunakan sistem SIM RS ini, Kak? Betul, mulai dari pasien sebelum datang sudah bisa appointment atau perjanjian ke rumah sakit, sampai pasien pulang, sampai dengan pembayaran dokter itu sudah melalui sistem. Berarti sudah full sistem. Dan mengenai SIM RS ini di Rumah Sakit Hermina ini, apakah komputernya ini sudah lengkap? Terus bagaimana dengan jaringannya? Apakah memang ada kendala atau lancar-lancar saja, Kak? Oke, kalau komputer di sini saya rasa sudah lumayan, bukan lumayan, cukup sih, sudah berlebih. Sudah berlebih gitu. Untuk jaringan sendiri karena kita menggunakan yang namanya web base, pakai website, bukan pakai desktop lagi. Jadi memang mengharuskan adanya jaringan ya. Jadi kita di sini kalau misalnya jaringan satu putus, masih ada jaringan backupnya. Kita punya sampai 4 backup gitu. Jadi kalau salah satunya putus, masih ada yang lain backup. Jadi terus berlanjut sistemnya, nggak ada sampai putus, betul-betul putus gitu. Terus bagaimana tanggapan kakak mengenai Permenkes nomor 24 tahun 2022 mengenai SIM RS? Apakah rumah sakit memang bisa menerapkan SIM RS ini atau memang harus perlahan diterapkan? Sebenarnya Permenkes itu membahas titik utama itu adalah rekam medis elektronik. Jadi kalau menurut saya sebaiknya di Indonesia itu sudah harus elektronik rekam medisnya. Tapi memang seperti yang Ade bilang tadi ya, masih harus perlahan. Karena di sisi user atau sisi petugas itu sendiri masih banyak yang belum paham terkait penggunaan komputer, penggunaan alat gitu. Jadi masih perlu terus perlahan pelatihan dan sebagainya gitu. Jadi memang sudah bagus, sudah harus dilaksanakan di Indonesia karena informasi kesehatan tiap pasien itu kan dimiliki oleh pasien itu sendiri. Jadi perputaran informasi terkait kesehatan itu si pasien juga harus tahu gitu. Kalau misalnya nanti kita tahu yang namanya satu sehat itu ya betul, satu sehat. Jadi nanti di satu sehat itu sesuai dengan Permenkes tadi, si pasien sudah bisa langsung lihat riwayat penyakitnya, sudah pernah berobat di mana, obat apa yang pernah diberikan, sama dokter siapa diberikan obatnya gitu. Itu adalah tinjauan dari Permenkes itu gitu.
mengenai pertanyaan yang tadi Kak, menurut Kakak ini adanya SIM RS ini memang membantu atau tidak? Sangat membantu. Kalau menurut saya sih, kan saya nggak bisa nggak bisa membandingkan antara yang tidak pakai sama yang pakai, Iya. karena kita sudah dari awal itu sudah pakai. Tapi saya bisa hanya membandingkan dengan pelayanan yang pernah saya dapatkan di rumah sakit lainnya. Mungkin kalau sekarang sudah pakai sistem semua di rumah sakit sekota Kendari, mungkin saya bisa contohkan pada saat tahun-tahun sebelum menggunakan SIM RS, mereka masih menggunakan kertas, masih menggunakan pencatatan manual. Jadi pada saat pencarian nomor rekam medis, pencarian obat itu masih manual. Contoh besarnya itu adalah pada saat si dokter meresep obat, masih pakai kertas kan. Iya, harus mencari dulu. Dokternya itu kan kadang tulisannya dia mau cepat-cepat aja, tulisannya paracetamol disingkat PCT garis. Si orang farmasi, orang apotek, dia nggak tahu nih tulisan si dokter, jadi mesti konfirmasi lagi ke dokter. Ini dok, obatnya betul, memakan waktu yang cukup lama gitu. Itu memang sangat membantu untuk SIM RS. Jadi menurut Kakak membantunya itu lebih ke pasiennya ya, lebih ke Pasien, petugas juga lebih cepat dalam pelayanan. Baik, itu saja yang bisa kami tanyakan kepada Kakak mengenai SIM RS di Rumah Sakit Hermina ini. Kurang dari lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.